Berikutnya soal B8. Berdasarkan diagram fasor di samping, tentukanlah impedansi total, sudut fasa, dan arus RMS dalam sirkuit RLC yang terhubung ke sumber 725 volt dengan frekuensi sumber 10 kHz. Jika L sama dengan 28 mH, R sama dengan 8,7 kilo ohm, dan C 6250 picofarad. Oke, jadi dari gambar ini pertama adik-adik bisa tentukan impedansi rangkaian atau impedansi total menggunakan hubungan. Kalau adik-adik lihat diagram fasor ini, maka adik-adik bisa tulis Z kalau begitu sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Jadi dari diagram fasor ini adik-adik lihat sisi mendatar dari Z adalah R, sisi vertikalnya sendiri adalah XL min XC. Jadi adik-adik bisa dapat Z menggunakan Pitagoras. Nah, berikutnya sudut fasa. Sudut fasa V, kalau adik-adik lihat, bila kita gunakan trigonometri, maka adik-adik bisa tulis tangen V itu sama dengan sisi tegak di hadapannya V, yaitu XL min XC, dibagi sisi samping, yaitu R. Sehingga dari sini adik-adik bisa tulis V itu sama dengan arcus tangen dari XL min XC per R. Nah, kemudian yang terakhir arus RMS. Nah, arus RMS adik-adik bisa peroleh dari IRMS itu sama dengan tegangan RMS dibagi impedansi rangkaian. Nah, ingat adik-adik bahwa RMS ini, kita tulis di sini, ingat, misal VRMS. VRMS itu diperoleh dari, lihat, operasinya dilakukan dari belakang. Square dulu, min, kemudian root. Jadi V di square dulu, kemudian ambil rata-ratanya, kemudian adik-adik akar. Jadi saya bisa tulis VRMS kuadrat itu sama dengan rata-rata dari V kuadrat. Nah, ingat V-nya adalah sumber tegangan bolak-balik, jadi V ini adik-adik bisa tulis sebagai V maksimum cos omega T misal. Oke? Maka V kuadrat adik-adik bisa tulis sebagai V max kuadrat dikali cos omega T kuadrat. Nah, rata-rata dari V kuadrat itu sama dengan seperperiode, jadi perata-rataannya terhadap waktu. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai 1 periode. Apa yang kita integralkan? Ya V kuadrat. Nah, kalau kita integralkan, maka adik-adik substitusikan V kuadrat sebagai V max kuadrat cos omega T kuadrat. Maka adik-adik peroleh V max bisa keluar dari integral, V max kuadrat, karena dia sebuah konstanta. Nah, menjadi integral 0 sampai T cos omega T kuadrat dt. Nah, ini sebenarnya bisa saya tulis sebagai V max kuadrat dikali seperti integral 0 sampai T cos omega T kuadrat dt. Nah, ini sendiri itu adalah rata-rata dari cos omega T kuadrat. Nah, rata-rata dari cos omega T kuadrat itu adalah
setengah. Jadi ini bisa saya tulis sebagai setengah Vmax kuadrat. Dengan demikian saya bisa tulis kalau begitu Vrms kuadrat ini sama dengan setengah dari Vmax kuadrat. Nah, dengan demikian ini bisa saya tulis sebagai setengah Vmax kuadrat dibagi Z. Nah, dari sini adik-adik bisa dapat IRMS. Oke. Nah, sehingga kita peroleh tiga besaran ini, impedansi rangkaian, sudut fasa, dan arus RMS. Nah, yang tinggal adik-adik perlu cari adalah XL dan XC. Nah, ingat, adik-adik bisa ingat dari pelajaran di kelas bahwa XL itu adalah omega atau 2πf. Ini adalah frekuensi sumber dikali dengan impedansi, sementara XC seper omega C atau seper 2πf dikali C.